Nah, buat teman-teman semuanya, pokoknya mulai sekarang semua hutang Anda itu harus Anda paksa untuk lunas sendiri di dalam hidup Anda. Gak bisa lagi Anda biarkan seperti ini, teman-teman semuanya gitu loh. Pasti nanti juga banjir lagi ya. Saya dibanjiri komentar itu setiap hari loh. Bentar-bentar lunas bang, bentar-bentar bahaya, bentar-bentar hati-hati, bentar-bentar gini. Ini masih banyak ya di tahun 2025 ini orang-orang yang kebiasaan menonton lihat judul, lihat cover gitu loh. Ini udah tahun 2025 loh. Ya, harusnya kan kita lihat isi. Apa sih yang dijelaskan gitu loh. Kalau memang dari orang yang biasa membuat konten video dan segala macam, yang dia ambil judul itu adalah penggalan dari kata-kata yang mereka sampaikan di dalam video itu gitu loh. Tapi masih banyak ya SDM rendah itu muncul. Jangan ya teman-teman ya, jangan gitu loh. Ini demi kebaikan Anda semuanya. Kalau kita hanya berpatok pada judul, kita berpatok pada thumbnail, ya apapun itu ya kita nggak dapat hasil dong. Apalagi orang sudah menjelaskan juga ya kan. Habis itu lagi banyak juga yang membandingkan, masuk ke channel ini aja, masuk ke channel ini aja. Itu nggak ada masalah selagi channel itu mengedukasi. Kalian pilihlah yang terbaik. Sama ibarat kita berobat kepada dokter ini. Banyak kan dokter kan dengan profesi yang sama juga gitu, tapi cocok-cocokan. Saya cocoknya sama dokter ini, mungkin cara penjelasannya itu lebih menenangkan hati. Saya cocoknya dengan dokter ini, mungkin cara penjelasannya itu lebih lantang kan. Macam-macam lah teman-teman semuanya. Jadi kadang aku tuh sempat juga tertawa ya juga nengok komentar teman-teman itu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, karena itu bagian apresiasi juga dari teman-teman semuanya, supportan juga gitu loh. Walaupun ada yang kontra, walaupun ada yang pro, itu menjadikan channel Solusi Hutang terus berkembang teman-teman, dan memacu juga semangat saya untuk jauh lebih baik lagi mencarikan jalan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke. Kali ini yang mau kita bahas, sudah saatnya semua hutang itu diautolunaskan. Oke. Di auto lunaskan ini bukan berarti hutang Anda semuanya dihapus di aplikasi pinjol, tidak. Dimulai dari diri Anda aja. Kita sudah melihat hampir semua pinjaman online yang mana saat ini sudah diganti oleh OJK dengan nama Pindar itu tidak mengikuti prosedur yang ada. Ya, banyak aturan yang sudah mereka langgar. Mulai dari aturan penagihan kredit, sampai dengan aturan penerapan bunga, sampai dengan aturan cara mempromosikan layanan mereka gitu. Itu hampir semuanya dilanggar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita setiap hari ini selalu berperang dengan ketakutan yang ada, sehingga tidak ada ruang dan waktu untuk kita berpikir bagaimana kita memperbaiki hidup. Jadi saya minta buat teman-teman semuanya, ayo sama-sama kita kompak, ayo sama-sama kita bersatu ya sudah. Kalau memang sudah tidak mampu ya kita apa boleh buat. Satu-satunya risiko yang harus kita hadapi ya nama kita tercatat dalam skor kredit bermasalah, itu pun kalau pinjolnya resmi, terdaftar dan terverifikasi. Kalau pinjolnya tidak resmi itu nggak ada sama sekali. Jadi daripada teman-teman menyibukkan diri selalu, apakah dia sebar data, apakah dia datang ke rumah, apakah dia nanti menarik aset-aset, kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak habis-habisnya teman-teman. Selain pertanyaan ini tidak habis-habisnya, ini juga mengganggu dengan aktivitas sehari-harinya. Teman-teman yang ukuran bekerja, teman-teman yang ukuran berusaha nggak jadi. Ya kan? Karena pemikiran kita hanya dipacu, kalau nanti saya usaha, nanti dia datang yang di rumah cuma istri. Kalau misalnya saya pergi bekerja, nanti dia datang yang di rumah cuma orang tua kan. Kebanyakan orang-orang selalu berasumsi seperti itu, selalu membayangkan hal-hal yang aneh-aneh dan unik-unik. Makanya dari teman-teman semuanya, ayolah sekarang kita berbenah diri, kita mulai lagi hidup kita. Bagaimana hidup yang sudah hancur ini bisa jauh lebih baik. Kalau perkara pinjaman online, saya pastikan buat teman-teman semuanya tidak ada yang berat, tidak ada yang menyusahkan kecuali sudut pandang dan cara kita berpikir. Itu aja gitu loh. Teman-teman mungkin selama ini takut di penjara. Coba teman-teman cari, sudah berapa lama pinjol ada di Indonesia? Sudah berapa banyak orang yang galbay di pinjol ini? Ada mereka yang sudah keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar. Kan nggak ada. Kan nggak teman-teman temukan gitu loh. Jadi ngapain lagi teman-teman harus ketakutan? Wah nanti saya dipidana bang, nanti saya di penjara bang. Itu ketakutan dalam pemikiran. Jadi akhirilah gitu loh.
Dan habis itu soal sebar data. Sebar data pun itu juga nggak ada masalah sebenarnya teman-teman. Ini ranahnya pinjaman online. Sejak kemunculan pinjaman online ke Indonesia, kekuatan mereka itu berpegang pada data-data pribadi kita yang diambil melalui smartphone kita. Ini kekuatan mereka loh. Sehingga dari dulu kalau memang persoalan ini akan diselesaikan, mungkin sebar data itu sudah tidak ada. Tapi persoalan ini tidak diselesaikan karena ini menjadi sumber kekuatan pinjol satu-satunya untuk melakukan penekanan terhadap orang-orang dari jarak jauh menggunakan data-data pribadi mereka. Jadi teman-teman, persetanlah dengan hal-hal itu gitu loh. Yang jelas sebar data udah lunas. Selagi mereka menyebarkan data Anda di luar dari kontak-kontak darurat nanti, berarti semuanya lunas. Tinggal PR kita adalah mencatat nama aplikasinya apa, kita tulis, kita list, udah kita coret. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau kita berencana terus terlalu banyak yang kita pikirkan, kapan DC datang ke rumah, ini kan berat pemikiran teman-teman semuanya. Kapan DC datang ke rumah, itu nggak ada yang tahu. Sama debt collector sendiri pun juga teman-teman nggak tahu itu. Ya kan? Teman-teman bertanya sama debt collectornya langsung. Contoh saya sebagai debt collector misalnya. Teman-teman bertanya, kapan abang mau datang ke rumah saya bang? Nggak tahu juga saya jawabannya kapan saya akan datang ke rumahmu. Karena kan menunggu data dari pihak pinjol. Ya kan, ini layak untuk dikunjungi, ini belum layak untuk dikunjungi, ini pas untuk didatangi. Kan seperti itu. Jadi daripada kita menyibukkan diri mencari jawaban yang tidak pasti, yang tidak jelas, ya sudahlah. Mendingan kita berbenah diri loh, mumpung di awal tahun. Ada saatnya kita memperbaiki hidup, supaya hidup ini jauh lebih baik lagi buat kedepannya. Kita bekerja lagi, menabung lagi gitu loh. Karena hidup tidak berhenti sampai di sini. Tapi kalau teman-teman selalu memacu diri, harus tahu jawaban ini, harus dapat jawaban ini, yang ada kita masuk ke dalam suatu masalah yang besar lagi gitu loh. Yang ada kita malah masuk ke ranah penipuan. Itu banyak banget loh teman-teman yang nawar-nawarkan jasa-jasa hapus data pakai IT dan segala macam. Itu karena teman-teman menunjukkan suatu ketakutan gitu loh. Sehingga mereka melihat ada kesempatan dan peluang besar untuk mengambil uang teman-teman dari dasar ketakutan yang ada. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, ayolah kita bersatu yuk. Yuk semuanya, apa yang menjadi sumber ketakutan, putus dulu gitu loh. Tapi kalau teleponnya belum diputus, WA-nya belum, emailnya belum, ya sama aja. Apapun edukasi yang diberikan ya tetap hasilnya nol. Tapi kalau memang kita mau melangkah ke depan yang jauh lebih baik, kita tidak diteror lagi, kita tidak diintimidasi lagi, mau tidak mau kita harus mengambil satu keputusan, memutus semua komunikasinya. Kita lunasin hutang ini dalam hati kita pribadi gitu. Sambil kita pelan-pelan mencari kerja, sambil kita pelan-pelan berusaha, ya kan, nanti duit kita sudah terkumpul. Misalnya kita masih berinisiatif untuk menyelesaikan hal ini, kita negosiasi aja gitu. Tapi kalau kita sudah berusaha, bekerja dan segala macam, tapi duit kita tidak terkumpul, ya mau tidak mau teman-teman semuanya, kita mengambil risiko terakhir, nama kita tercatat dalam skor kredit bermasalah. Daripada teman-teman seperti ini, capek nggak sih sebenarnya? Coba dulu teman-teman semuanya, capek nggak sih Anda berpikir setiap hari kapan DC datang ke rumah, apakah sebar data atau tidak, telat berapa lama akan dikunjungi, dipidana atau tidak, diproses hukum atau tidak? Coba isi di dalam kolom komentar. Capek nggak sih sebenarnya Anda berpikir seperti itu? Dan satu hal lagi juga teman-teman, mau nggak sih merubah diri untuk lebih baik lagi ke depannya? Karena saya lihat teman-teman kalau masih fokusnya hanya sebatas itu-itu aja, kita jalan di tempat loh teman-teman. Sementara tahun berganti, bulan berganti, tapi hidup kita hanya disibukkan dengan memikirkan apakah ada DC, apakah datang ke rumah, apakah dia nyebarkan data. Sementara kita lupa buat bekerja. Dan kita juga harus sadar teman-teman, ketika kita miskin tidak ada satu orang pun yang memberi kita makan. Jadi sudahilah gitu loh. Dan yang terjebak di pinjol ini, mengalami telat bayar ini, bukan teman-teman sendiri aja. Oke? Dan lagian ini semuanya sudah dipersiapkan kok. Kalau kita telat bayar, kita akan masuk ke dalam hal ini. Kalau kita tidak mampu bayar, kita masuk ke dalam hal ini. Kalau nanti misalnya kita nggak bayar-bayar juga, pinjol itu telah mempersiapkan semuanya teman-teman. Jadi nggak ada cerita mereka rugi dan segala macam gitu. Jadi teman-teman tinggal memfokuskan diri, memperbaiki hidup buat kedepannya, lunasi pinjol dalam hidup Anda masing-masing. Kita tahu kapasitas kita memang keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi. Ini bukan soal keinginan kita, tapi keadaan kita lah yang sudah tidak memungkinkan lagi. Selama ini teman-teman kan sudah berusaha mencari uang, berusaha mencari kerja, berusaha mengumpulkan uang. Ya, tapi kita apa boleh buat? Ya, fakta hidup
yang menyatakan ini belum mungkin, ini belum saatnya, dan ini belum hari ini, nanti dulu. Ya sudah, berarti ada saatnya kita memperbaiki hidup secara pelan-pelan dulu. Lupakan sejenak pinjol ini, putus semua komunikasi yang ada. Dengan begitu pinjol auto lunas sendiri dalam hidup teman-teman semuanya. Nanti kalau teman-teman masih ada rezeki yang berlimpah, teman-teman kelebihan rezeki, berinisiatif, boleh kita cek lagi BI checking satu persatu. Di mana nama Anda masuk BI checking, di situ kita selesaikan. Oke, buat teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja. Dan untuk teman-teman yang selalu berkomentar negatif, komentar positif, itu terima kasih banyak ya. Karena 2 komentar ini sangat saya butuhkan. Itu adalah komentar terbaik dua-duanya. Yang satu untuk menyemangati saya, yang satu untuk saya introspeksi diri, apa yang kurang dan apa yang salah. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.